Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sebelumnya terima kasih untuk pembicara dari Mas Reza dari Teh Bros, kemudian Mas Haidar dari Teh Bros, kemudian ada dari Mas Agung dari Infinera dan atau Open Networking Foundation Ambassador. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah join di acara ini. Ini meetup yang ketiga mungkin dari SDX Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, saya mungkin welcoming sebentar. Oke, saya izin share screen. Oke. Oke, jadi perkenalan dulu. Saya Muhammad Lutfi Syafi'i. Di sini saya sebagai salah satu organizer di SDX Indonesia. Oke, jadi ini meetup yang ketiga dari kita karena grup ini tuh baru. Kalau misalkan mungkin dari awal-awal tahun ini, jadi belum lama grup ini atau komunitas ini. Oke, jadi ini ada beberapa last event dari kita. Kita mungkin udah 3 kali mungkin ya, 3 kali ngadain event. Nah, sebenarnya fokus kita itu di mana, gitu kan ya? SDX, SDX itu apa? Nah, sebenarnya fokus kita itu simple, software defined everything. X itu sebagai kata rubah. Jadi X bisa mewakili storage, networking, radio, data center atau yang lainnya. Itu. Jadi kita pengen goals-nya itu kita bisa sharing-sharing mungkin dari nanti giliran rekan-rekan yang sharing terkait skill rekan-rekan atau yang lain. Nah, rencana kita itu sharingnya seputar ini, seputar software development. Nggak terbatas di networking. Nah, jadi di beberapa event terakhir kita ada pembicara dari salah satu vendor ya terkemuka, mungkin rekan-rekan tahu. Oke, di event pertama tentang software defined data center, kemudian ada infrastructure automation dari Mas Alan. Ini kemudian yang pertama itu dari Mas April, mungkin ada yang tahu. Kemudian kita move, kita pengen belajar atau kita pengen sharing tentang storage. Nah, di sini ada mungkin SDS kalau rekan-rekan tahu atau software defined storage. Nah, di sini lebih ke arah object storage, block storage, file system dan lain-lain. Nah, kemudian kita kemarin sharing itu buat acara itu ada juga untuk telco. Nah, akhir-akhir ini tuh kita pengen buatlah yang di telco. Apa sih yang materi yang lagi hype di telco? Nah, itu event terakhir. Ada juga ini dari Pak Ari Wibowo, beliau di ONF Ambassador tapi untuk Indonesia. Nah, untuk kali ini kita dari Malaysia. Oke, kemudian event terakhir juga eh, kita coba anak-anak muda ya, anak-anak muda mungkin under 21. Kita coba buat workshop. Kemarin itu kita buat Open Network Automation sama Software Defined Networking gitu. Nah, ini materinya itu kemarin alhamdulillah banyak. Yang regis pun alhamdulillah banyak, mungkin sekitar 250 orang. Kita belajar new technology. Yang kemarin baru banget itu P4 atau programmable data plan itu. Nah, untuk kali ini kita coba buat overseas series. Overseas series itu apa? Jadi overseas series itu kita pengen coba ngundang pembicara orang Indo yang kerja di luar gitu. Terus kita pengen mereka berbagi pengalaman atau yang lain. Nah, pembicara pertama itu nanti dari Mas Agung dari Infinera, kemudian Mas Reza dan Mas Haidar. Nanti lebih lengkapnya ada di slide berikut. Oke, ini event yang kali ini. Nah, kemudian next event apa? Nah, kita mungkin ya di bulan Oktober nanti, tanggal bocoran aja, sekitar tanggal 8 nanti kita ada event Women Series. Kebanyakan pembicara kan kebanyakan laki-laki semua, ya. Nah,
Sedangkan sebenarnya tuh perempuan itu banyak yang jago, banyak yang pinter. Bahkan kadang-kadang lebih pinter daripada laki-laki. Nah, kita pengen coba buat woman series. Jadi pembicaranya itu nanti dari woman semua gitu. Nah, itu next event atau next improve dari kita. Oke. Ini rundown-nya nanti dari Mas Agung dulu, kemudian Mas Haidar, yang terakhir itu dari Mas Reza. Oke, yang pertama itu dari Mas Agung, nanti beliau bawa topik 5G Open Transport Network with ONF atau Open Networking OTCC. Oke, mungkin Mas Agung udah ada di sini ya, Mas? Oh, sebentar, saya belum unmute. Udah, Mas? Ya, sudah. Saya sudah Oke, juga. Mas. Siap. Oke, jadi nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya. Jadi nanti Mas Agung presentasi, habis itu langsung Q&A. Nah, nanti sama pembicara berikutnya langsung Q&A. Jadi Q&A setelah pembicara selesai, gitu. Untuk link Q&A nanti saya kirimkan di kolom chat. Ini dari Mas Agung, nanti dari Mas Haidar tentang open source telco. Ini menarik juga ya. Ini juga menarik 5G, terusan open lagi. Dari Techbros, kemudian ada dari Mas Reza Marwansyah dari Techbros juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa tanyakan di sini. Ini aktual, dan untuk teman-teman yang belum join grup, bisa join grup di t.me SDX Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya buka, yang bisa saya sampaikan. Berikutnya presentasi dari Mas Agung Nugroho, dari Malaysia, dari Infinera, dan dari Open Networking Foundation. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-allow share screen-nya, Lutfi. Udah, Mas. Saya tadi lupa belum stop. Oke. Oke. Oke, bisa lihat bisa lihat screen saya ya? Sudah, Mas. Aman. Oke. Oke. So, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya mungkin sudah diperkenalkan tadi juga sama Mas Lutfi, Mas Agung Nugroho. Di sini saya akan membawakan atau sharing lah lebih tepatnya ya, 5G Open Transport Network with ONF OTCC. OTCC itu apa? Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebenarnya jujur ini baru pertama kali saya share gini itu weekend malam minggu lagi. Terus udah gitu yang join banyak. Moga-moga memang antusias mau dengerin saya ya, bukan yang bujang-bujang, bukan karena jomblo jadi nggak pacaran. Jadi malah terpaksa join. Tapi ya semoga memang bermanfaat lah sharingnya, terus semuanya juga sehat-sehat di kondisi yang lagi kayak begini. Oke, agenda saya simpel aja. Sebentar, saya agenda saya simpel aja. Untuk yang hari ini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang 5G. Apa sih 5G? Use case-nya itu apa aja? Terus trennya itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, impact di transport network. Oke. Yang sudah kebanyakan ya. Transport network itu ya kalau kita ngomongin 5G agak sedikit ke skip gitu. Jadi biasanya
memang betul services atau use case itu penting, tapi di satu sisi transport itu nggak bisa ditinggalkan juga untuk di sisi transport network. Di agenda kali ini saya akan lebih fokus di transport network yang lebih ke arah layer kosong layer 1 ya, photonic sama optical transport network-nya, karena yang saya sudah tanya dengan panitia atau tanya dengan Mas Lutfi, sudah banyak yang membahas SDN di sisi layer 3-nya atau di sisi routingnya, banyak pembicara-pembicara yang expert yang sudah bicara masalah itu, jadi saya turunin sedikit layernya. Nah, itu akan berkaitan juga dengan ONF OTCC TAPI. Jadi OTCC itu Open Transport Control and Configuration, TAPI itu Transport API. Jadi seperti apa nanti ada kayak ada semacam disegregasi juga ada, seperti yang mungkin seperti yang ada di RAN, nanti yang mungkin Mas Haidar dan Mas Reza akan jelaskan di sesi berikutnya ya. Yang kok ada yang coret di layar saya ya? Oke. Maaf Pak, sebentar, saya matikan dulu. Oke, nggak apa-apa, saya mungkin bisa next. Tapi masih ada ini coretannya, kalau Mas Lutfi bisa hilangin, tolong dihilangin. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, nama saya Mas Agung Nugroho. Sekarang saya bekerja sebagai IP Principal Systems Engineer di Infinera. Infinera itu mungkin banyak yang belum kenal ya. Jadi sebenarnya ini vendor yang HQ-nya ada di California di Amerika. Tapi di Jakarta juga ada kantornya. Kita ada kantor di Jakarta. Saya sendiri kebetulan di regional di APEC, di base saya di Kuala Lumpur di Malaysia. Lalu yang kedua, saya voluntary di ONF, Open Networking Foundation, dari tahun kemarin lah, APEC Ambassador. Jadi kalau ada apa-apa bisa mau nanya atau mau diskusi, bisa lewat email saya yang tertera di sini. ONF profile saya juga ada. Saya juga lulusan STT Telkom. Dulu saya dulu masih STT Telkom. Sekarang kan lebih terkenal Telkom University. Lalu ini LinkedIn profile saya. Jadi kalau saya sendiri mungkin sudah lebih dari 13 tahun experience dari saya lulus bekerja sampai sekarang. Lalu TKI legal ini ya saya sudah sekitar 5 tahun menuju 6 tahun tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus ya saya juga ada beberapa professional certifications dari Juniper dan Nokia. Sorry sebentar ya, Mas Lutfi, saya nggak bisa, ini nggak apa-apa ya? Atau saya harus reshare screen lagi? Karena masih ada. Oke Pak. Kalau di ya. Saya reshare lagi ya. Oke Pak. Harusnya dari pembicara Pak yang bisa ini Pak. Oh, saya apa ini? Annotate. Yang sebelah kanan. Oh ini, annotate ini? Iya Pak, itu kan ada di close sebelah. Ini ya? Clear, iya Pak, yang clear annotate. Oke. Nah, kalau bisa di disable aja Pak, di situ ya. Disable ya? Disable annotate. Di mana nih? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Mas. Iya apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke sedikit 5G in a glance ya, market trend-nya.
global 5G activities. Sekarang 5G udah ada di mana aja sih? Jadi data dari GSMA Intelligence 30 Juni 2021 bisa dilihat di sini. Sebenarnya udah banyak ya. Pertama itu sekitar start dari tahun 2019 memang sudah mulai diimplement 5G walaupun masih menggunakan sistem NSA atau non-standalone. Nah, mungkin saya akan fokus sedikit lebih ke arah Asia Pasifik di sini. Jadi kalau bisa dilihat yang tulisannya merah ini assignments completed. Jadi kayak Australia, China, Japan, New Zealand, dan sebagainya ini sudah ada. Mereka sudah live network 5G. Lalu Hong Kong assignment-nya sudah komplit, tapi baru mulai start untuk roll out. Sedangkan Malaysia ya sudah di plan, jadi akhir tahun ini kira-kira sudah mulai start untuk roll out. Yang saya tahu Indonesia sudah mulai start juga trial tes untuk di 5G di beberapa operator. Lalu bagaimana speed-nya? Sekarang bisa lihat di sini ya, ada download speed, ada peak download speed, ada upload speed. Jadi kalau download speed ini lebih ke average busy hour. Jadi rata-rata. Jadi bisa dilihat Korsel itu memang stabil tingkat 5G untuk di eMBB, Enhanced Mobile Broadband-nya oke, lebih bagus 380 MB. Tapi kalau peak download-nya atau yang maksimum ya, peak itu mencapai maksimum Taiwan yang lebih di atas gitu. Tapi kalau untuk rata-rata stabil download-nya lebih menang Korsel Taiwan yang nomor 2. Nah, bisa dilihat juga even ya, Filipina sudah ada, Singapura sudah ada, Thailand sudah ada. Jadi memang Indonesia sedikit ketinggalan, tapi bisa difahami karena besar Indonesia, jadi agak susah untuk ngeplannya, untuk ngedesainnya, karena udah gitu archipelago kan, nggak kayak rata-rata yang ada di list ini kan, cuman ya tidak sebesar Indonesia. Oke. Lalu aplikasinya tuh apa aja sih, dan mungkin frekuensi radionya mungkin udah pernah lihat, atau mungkin kalau beli handphone ya, Samsung atau beli iPhone itu bisa dilihat kan dia support frekuensinya berapa aja gitu. Nah, kalau 5G itu sendiri dia ada yang trend ya, yang famous itu ada 3, ada low frekuensi ada 700 MHz, mid band-nya dia di sub 6 GHz, ada yang millimeter wave di atas 24 GHz. Nah, di sini akan kelihatan kan dari warna-warnanya ini untuk apa-apa saja use case-nya, aplikasinya. Jadi semakin kecil frekuensi, jangkauan semakin luas, tapi pastinya throughput makin kecil. Kalau semakin tinggi, jangkauannya makin kecil, tapi throughput makin besar. Banyak ya, ada pros and cons-nya, makanya ada masing-masing frekuensi itu ada di bagus diimplementasikan di salah satu lokasi, contohnya mungkin di stadion atau di urban area, mungkin kayak di SCBD kalau di Jakarta itu mungkin ada gabungan millimeter wave dengan mid band dan sebagainya. Nah, visinya dari 5G sama use case-nya sebenarnya ada 3. Ada URLLC, eMBB atau Extreme Mobile Broadband, atau MMBB. Tolong yang di mute aja, Mas. Ada background noise. Oke. Nah, saya nggak bacain satu-satu ya, tapi intinya jadi kalau di 5G itu ceritanya dari 4G udah pasti latensinya mau dikurangin, throughputnya harus dibesarkan, terus sinkronisasi, mungkin ada yang pernah dengar, kalau teman-teman udah pernah dengar ada sinkronisasi di 5G itu sangat penting. Kenapa? Itu harus dipikirkan ketika akan ngedeploy 5G-nya sendiri. Karena visinya itu sendiri
ya massive connectivity karena nanti akan relate dengan IoT, kapasitasnya akan semakin besar, dan kita sebagai orang yang pakai itu juga akan makin terus-terusan consume bandwidth kan. Nah, di situ pula ketika ada use case baru dari segi transportnya akan makin terbebani, lebih banyak service yang akan ditangani kan. Makanya disinilah nantinya ke depannya the whole idea-nya kita decouple data plane sama control plane-nya. Bisa dilihat di sini ada flexible optics, ada scalable optics, dan ada elastic routers. Jadi dari layer 0 sampai layer 3, itu lebih elastis nanti untuk diimplementasikannya di lapangan dari metro, core, atau long haul, dan sebagainya. Mungkin tadi udah kelihatan gambarnya sebenarnya ini. Jadi ya critical use case-nya kita user. Jadi semakin banyak, bisa dilihat semakin banyak aplikasi kan, sosial media, entah itu dari LinkedIn yang untuk profesional, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Dan ada fobia baru, namanya nomophobia. Jadi itu ada riset yang bilang kita sebagai manusia nggak bisa lebih jauh dari 5 kaki tanpa handphone selama lebih dari 15 menit. Kalau teman-teman mungkin merasa saya nggak nomophobia, coba dilakuin. Tapi memang kebanyakan dari risetnya itu hampir sama, laki-laki dan perempuan, untuk takut nggak ada handphone di sampingnya dia. Ya, ini yang memicu kita juga supaya dari operator harus ngedeploy 5G dengan ROI yang cepat kalau bisa kan, dengan OPEX dan CAPEX yang kecil. Oke, itu mungkin sedikit gambaran dari 5G. Lalu apa impact-nya di transport network gitu. Jadi saya akan sedikit aja membahas di sini. Jadi pertama sampai sisi 4G itu arsitektur radio itu masih ke DRAN. Jadi dari RRH dan BBU-nya itu masih satu lokasi desain, dibawa pakai backhaul, biasanya Ethernet atau IP over DWDM. Lalu pergi ke paket core. Lalu setelah itu dibikin BBU hotel pakai front haul. Dia misahin RRH dan BBU. Dia pakai CPRI. Jadi interface-nya dari RRH BBU, jadi banyak RRH bisa connect ke satu BBU hotel ini. Lalu di 5G itu gimana? Di 5G ada namanya 5G C-RAN. C-RAN ini saya lupa tadi bilang itu centralized RAN. Jadi ada dual split. Jadi BBU itu kalau di 5G itu bisa di split lagi. Jadi DU atau distributed unit dan CU. Dari 3GPP standar juga CU itu bisa juga dipecah lagi. Ada user plane dan control plane. Nah, nanti interface di transportnya akan berubah jadi eCPRI. Jadi enhanced CPRI itu lebih ke arah Ethernet atau Ethernet CPRI biasanya juga orang bisa nyebut. Mid-haul itu pakai Ethernet atau IP MPLS over DWDM, backhaul juga sama gitu. Nah, saya nggak akan bahas, tapi ini ada strict requirement sendiri dari latency, dari jarak, berapa yang boleh, maksimum dari RU ke DU, DU ke CU, dan sebagainya. Oke. Ya, 5G itu merubah requirement di network, terutama transport, karena haus akan bandwidth bisa naik 5-10 kali, terus radionya mungkin untuk cater kayak tadi misalnya sebagai contoh Korsel bisa stabil 380 megabit untuk downloadnya, dia harus punya banyak radio gitu kan, atau INB. Jadi koneksi akan makin banyak. Jadi akan muncullah namanya multi access edge computing atau MIC, yang tadinya backhaul dibawa aja paket core-nya ke data center, nanti akan ada muncul micro data center yang kecil-kecil.
yang lebih dekat ke arah subscriber atau ke arah kita sebagai user. Dan traffic pattern-nya akan dinamik, nanti akan stop di emisi mana, emisi mana, emisi mana. Dan disinilah nanti dibutuhkan juga yang namanya fiber deep, yang tadinya DWDM itu hanya ada di sisi core, akan turun ke metro core atau aggregation dan sebagainya. Jadi optical layer-nya lebih fleksibel dibanding sebelum-sebelumnya. Nanti setelah itu di 5G sendiri juga mungkin banyak yang sering dengar istilah transport network slicing. Kalau kita nge-slice service juga sebenarnya namanya network slicing, tapi saya akan menyebutkan di sini transport network slicing karena sebenarnya network slicing itu di slice itu dari segi radio juga, dari segi NGC atau next generation core juga, dan di sisi transportnya apa aja ya, itu tadi layer 0 sampai layer 3, dari photonic layer sampai di network layer kan, kalau kita ngikutin di OSI layer. Jadi ada misalnya di sini saya ambil contoh, mungkin ada hospital service, dia menggunakan satu slice. Mungkin nanti ada factory atau pabrik, itu akan ada satu slice. Ini mungkin untuk hanya internet ada satu slice, atau untuk IPTV mungkin itu ada satu slice. Nanti juga mungkin ada V2X atau vehicle to everything. Jadi kayak autonomous vehicle itu juga bisa satu slice. Nah, slice ini sebenarnya dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya hard slicing, ada yang namanya soft slicing, hybrid slicing. Mungkin saya sedikit taruh contoh di sini. Hard slicing itu simple aja. Mungkin ada dedicated infrastructure yang nggak boleh dipakai sama siapa aja. Itu nanti misalkan contoh kalau ada 5G private network, itu udah dedicated infrastructure. Nah, ada lambda allocation dari segi DWDM. Lalu ada IP hard pipe. Di soft slicing itu apa? Mungkin kalau teman-teman pernah dengar flex algo, kalau di sisi routing, di sisi layer 3 pernah dengar BGP CAT atau color aware transport, dan dedicated queue untuk di sisi QoS-nya atau antrian paket. Lalu mungkin VPN yang mungkin lebih kolosal atau tradisional. Mungkin yang baru-baru adalah eVPN yang control plane-nya pakai BGP. Nah, ada juga hybrid slicing. Jadi dia gabungin gitu antara hard dan soft slicing. Jadi ini enggak one go. Ini pasti harus dipikirin karena bisa dilihat dari sini kan. Nanti yang kontrol di transport itu layer 0, layer 1 itu mungkin ada punya controller sendiri, SDN controller sendiri. Dari layer 2, layer 3 dia punya SDN controller sendiri. Kalau ini ngomongin transport dulu ya. Jadi nanti ke depannya ada yang namanya hierarchical SDN controller. Jadi controller layer 2, layer 3, layer 0, layer 1 akan ngobrol pakai API ke arah si hierarchical controllernya atau SDN network orchestratornya untuk transport. Itu baru sisi transport. Nanti ada lagi mungkin yang dari radionya, mungkin dari paket core-nya, ngobrol lagi. Jadi dari orchestrator itu ngobrol lagi ke atas, ke arah umbrella OSS-nya mungkin, pakai API lagi. Dan sekarang ini memang kayak mungkin ngomongin layer 2, layer 3 lebih simple ya untuk ngomongin multi-vendor. Jadi mungkin satu SDN controller bisa handle vendor A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi di sisi optical layer ya, layer 0, layer 1 itu agak sulit karena banyak perhitungan dan teknologi yang proprietary yang masih digunakan di situ. Jadi makanya itu muncullah gimana caranya untuk bisa si layer 0, layer 1-nya ini mengikuti trennya di layer 2, layer 3. Nah, makanya yang tadinya dia dedicated NMS masing-masing, dia muncullah yang namanya API. Salah satu contohnya TAPI, Transport API, yang digawangi sama ONF, Open Networking Foundation,
yang dia bikin curated models kalau mungkin bisa dibuat kayak gini. Canonical modelnya seperti ini. Jadi mungkin kalau mau bikin layer 1 nanti wavelength lewat transpondernya lewat mana, nanti wavelength restoration-nya gimana, ngitung power budgetnya gimana, itu bisa diseragamkan. Jadi vendor-vendor akan menuju ke arah seperti yang IP tadi. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin saya akan ngulang sedikit aja tentang first, a discussion around ONF. ONF is a alright. Jadi maaf, saya tadi first. Oke, First, sorry. Saya ambil dari ONF, masih ada itu apa namanya recordingnya. Jadi untuk transform pertama itu untuk transform operator access and edge networks. Jadi kita ini mau ngebantu dari ONF sendiri itu misinya itu mau ngebantu ngebring down atau nurunin capex dan opex, jadi bikin efisien ke arah operator. Jadi kita kerjasama gitu, kerjasama dengan operator-operator yang ada. Kita bikin konsorsium, terus kita ngobrol bareng apa yang jadi kendala di operator itu. Nanti kita ngobrol, oh itu bagusnya gini, itu bagusnya gini. Tapi satu yang pasti dari kita harus open source. Jadi kita nggak boleh pakai proprietary protocol. Sorry. Sorry. Oke. Jadi lalu kita juga fokus ke SDN, NFV cloudification. Kita fokusnya tetap pakai open source model. Jadi semua operator kita nggak membatasi mana-mana aja. Even yang fokus dari maksudnya dari China juga join, yang dari US juga join, dari APEC juga join. Untuk di sisi ONF project-nya itu apa aja? Oke. So, jadi ini ada yang kita sebut reference design. Jadi dia akan merepresentasikan partikular komponen. Nanti kalau udah dites jadi exemplar platform. Saya nggak akan bahas semua satu-satu, tapi bisa dibaca di opennetworking.org ini. Jadi kita ada yang mobile 5G solution, ada yang broadband solution, ada yang ini SDN enable broadband access, ini converge mobile access, gitu kan. Jadi gabungin juga untuk yang di mobile dengan yang di broadband juga ada. Tadi mungkin di pembukaan tadi Mas Lutfi sudah menyebut tentang VP4, ya, tentang SDN infrastrukturnya itu sendiri. Nah, untuk yang ONF TAPI itu fall-nya di sini ODTN. Jadi kayak Open Disaggregated Transport Network. Jadi ini lebih ke arah infrastruktur. Oke. Jadi saya terusin aja. Jadi key enabler-nya apa sih untuk Open Transport Optical Networking? Jadi kalau tadi saya udah bilang ada layer kosong, ada layer 1. Jadi kalau layer kosong itu ada di optical layer ini, contoh mungkin pernah dengar FODEM-RODEM, pasti kalau teman-teman yang masih kuliah atau baru lulus di telekomunikasi pasti sering dengar ya, ada yang namanya amplifier, inline amplifier. Expounder di sini maksudnya transponder yang untuk sebagai service circuit-nya, yang bisa 200 giga, 400 giga, 800 giga, atau masih yang 100 giga juga ada gitu. Jadi sekarang ini yang masih ada itu mereka jadi satu gitu. Jadi transponder layer atau layer satunya dengan optical layer kosongnya itu masih harus jadi satu. Maksudnya dari vendor A aja. Vendor A beli transponder dari vendor A. Beli DWDM vendor B. Nah, sekarang ini kita sudah mulai dipecah gitu kan. Dan nggak berbeda juga. Kita juga di sisi layer kosong layer 1 di sisi optical itu menganut open interface dan data model juga, di standardize juga. Makanya ada dari node-nya itu sama aja kayak router, ada netconf, open config, di router juga ada open config,
di equipment optical atau DWDM juga ada open config. Sekarang udah mulai ada modelingnya kan. Nah, ada juga namanya compact modular platform. Apa sih compact modular platform? Oke, sekarang tipikal optical transport network tuh sekarang seperti ini yang udah saya cerita ini. Ini kayak transponder, lambda ada masuk ke lambda 1, lambda 2, lambda 3 ya. Dia ada proprietary-nya. API-nya sendiri single vendor optical solution, di closed system. Jadi harus beli dari vendor A aja. Terus feature-nya gimana? Oke, feature-nya itu seperti ini. Jadi ada namanya open transponder, ada yang namanya open line system, dan open line system, open transponder lagi. Jadi bisa dilihat di sini, ada sama aja, ada vendor A, vendor B, vendor C, vendor A, vendor B, vendor C. Nah, ini pakainya apa? Lagi pakai netconfig yang bisa open config, open rodaming model. Jadi ada banyak modelnya, tapi data modeling itu udah masuk sekarang ke sini. Nah, karena gini, di 5G ini semua virtualisasi, ada yang maksud saya ada yang cloud native, ada yang mungkin masih virtualization yang NFV model. Tapi di sisi transport nggak bisa lari dari yang masih ada segi fisikalnya ya. Jadi transport udah pasti fisik, nggak mungkin transport divirtualisasikan. Kecuali control plane-nya, itu make sense. Tapi data plane-nya itu harus betul-betul fisik, gitu, masih ada fisiknya. Jadi telemetri juga masih ada di situ. Itu di sisi transponder. Gimana di sisi line system-nya? Di sisi line system-nya juga sama aja. Sama semua ada. Ada yang embedded coherent interface, embedded itu yang ada di modulnya ya. Di modulnya, kalau di DWDM itu ada slot modulnya itu embedded. Kalau pluggable itu dia di pluggable modulnya. Jadi ada yang namanya DCO, ada yang jadi dia bisa nggak cuman Ethernet aja, dia bisa di wrap pakai OTU untuk jadi layer 1 sampai semacam itu. Nah disinilah ketika bisa dilihat tadi saya cerita tentang hierarchical controller, dan ada controller ini ada automation-nya di atas. Ini mungkin bisa dibilang transport SDN orchestrator-nya. Nah, ONF mulai ngedefine function-function apa aja sih yang bisa kita aplikasikan ke produk DWDM ini atau ke layer 0, layer 1. Jadi dibikinlah modelingnya. Jadi ada yang kita sekarang ada di TAPI 2.x functions, yang sekarang udah major ada 2.123, nanti akan ada 2.2 gitu. Itu ada topologi service, connectivity service, notification service, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman penasaran tentang repositorinya kayak apa ya, bisa dilihat di sini. Nah, topologi service itu seperti apa? Jadi kayak ya nge-retrieve aja dari segi controllernya, dia nge-retrieve topologinya seperti apa, node-nya seperti apa, link-nya seperti apa, NAP nanti akan saya jelaskan, node edge point itu seperti apa. Connectivity service ini retrieve request, ada misalkan ada service point to point to multi point to multi point. Jadi nanti ini fungsinya apa sih? Semua ini kayak kalau notification itu self-explanatory ya. Jadi kita nge-subscribe, kalau ada alarm kita bisa tahu, kalau ada perubahan di network kita bisa tahu. Nanti kalau dari segi operator mau mengimplementasikan layer 0 ke layer 3 dengan hierarchical controller, nah inilah yang penting gitu. Jadi bisa diambil, oke, saya punya semua database, inventory database saya punya dari segi layer 0, layer 1, layer 2, layer 3 saya punya. Nah, saya mau buat service, itu saya bisa ngelihat, saya bisa nge-stitch, saya bisa ngejahit dari layer 0 ke layer 3 dengan informasi ini gitu. Jadi dimudahkan sekali. Dari sebelumnya nggak bisa. Kalau saya mau nyuruh di sisi IP atau sisi optik, harus satu-satu dulunya seperti itu. Kalau mungkin di sisi IP aja, seperti yang saya bilang tadi, sudah ada multi vendor, udah agak oke sedikit ya. Tapi kalau harus dia mau end-to-end, restoration resiliency-nya dari layer 0 sampai layer 3, itu agak sulit. Dengan ini, mulai dia aplikasikan dan mulai lebih mudah. Bisa
request untuk computation, optimization path. Jadi sama aja. Nanti saya ada contoh untuk API request post-nya. Gimana caranya? Contoh kalau di layer 3 ya, mungkin either RSVPDI atau pakai segment routing. Ketika mau reroute, nanti kita boleh revert back atau non-revert, automatic revert, manual revert, sama. Di sini juga sama. Jadi diimplementasikan juga. Nah, oke, ONF sendiri ada 2 model. Yang pertama, yang penting 2 model ya. Yang pertama ONF T-Crash 0 atau layer 0 layer 1 TAPI topology. Jadi mungkin teman-teman ada tahu kalau di segi optik ada yang namanya transponder, ROADM, ILA. Jadi perangkat kayak yang gini, yang standar seperti ini, itu ditranslate akan menjadi seperti ini. Namanya abstracted topology, T0 flat. Nah, akan ada, jadi transponder yang tadinya harus tahu vendor A, sekarang nggak perlu tahu. Jadi si SDN controllernya cuma perlu tahu, oh dia ada SIP, Service Interface Point, ada NAP, Not Edge Point, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu apa aja sih? Oke, topologi itu kayak, saya punya satu topologi nih, yang ke atas, ya topologi kayak yang dotted line hijau nih, itu satu topologi. Ada gabungan atau set of nodes dan links yang ada di sini. Jadi ini semuanya ada satu topologi. Terus node itu apa? Node ini yang dotted gray nih. Nah, ini satu node. Jadi kayak transponder kan ada. Oke, ini ada yang transponder, ada yang ke klien, ada transponder yang ke line kan gitu ya. Nah, ini juga satu node namanya. Nah, nanti itu akan dipisahkan lagi, ada namanya OMS, optical multiplex section, ada namanya optical transmission section, dan banyak istilahnya lah. Nah yang link ini abstract representation. Jadi ada effective adjacency between 2 or more associated nodes. Ada juga NAP yang tadi saya sempat sebut, logical termination point encapsulates determination. Jadi sekarang udah common gitu, udah general untuk di sini. Di sisi optikal atau di sisi transport, kita nyebutnya transport, ada IP, ada optik di sisi optik. Nah, kalau kita mau bikin connectivity itu kayak gimana? Di modeling juga, kalau kita buat service kayak pada contohnya di MPLS, itu bisa bikin service, kita juga bisa bikin service gitu. Di sisi DWDM, ada namanya OTCC TIP Connectivity Model. Connectivity model seperti ini, Container for Connectivity Request Details. Jadi, bisa nge-request, oke, saya mau buat dari SIP ini ke SIP ini, gitu. Bikinnya lewat sini. Jadi, ibaratkan ini yang biru nih, ini service-nya misalnya. Yang hijau nih, ini connection. Connection ini kalau di IP bisa kita bilang ini tunnel-nya lah. Gitu. Nah, jadi ada namanya connection endpoint, abstract the inwards capability of node edge point, ada service interface point, customer facing properties. Kan tadi saya bilang tadi SIP ini yang buat customer facing. Nah, NI2 contoh ini ya diisinya apa aja ya? Tadi ini bisa jadi satu node ini isinya ada transponder, ada optical line system juga. Gitu. Jadi sekarang udah diabstraksikan model. Ini layer 0, layer 1. Nah, ada juga di ONF ada namanya L2T atau layer 2 transport TIPI topologi. Ini mungkin sedikit banyak sama dengan di sisi layer 3-nya, misalnya ada L2 switch A, B, C, D, ada link, ada tunnel. Ini juga dibuat abstraksinya. Ada yang pergi ke arah UNI, ada yang NNI, ada yang UNI, Ethernet. Jadi equipment demarcation itu ini kayak ini nih. Kalau di layer 2 bilangnya equipment demarcation. Kalau di layer 0, layer 1 tadi bilangnya node. Terus ada juga topologi, yang jadi satu topologi. Jadi satu ini dibilangnya satu topologi. Ada MPLS tunnelnya, ada Ethernet linknya. Nah, apa aja yang bisa dilihat? Oke, ngelihat logical network containing nodes, Ethernet bridging, switching, itu bisa dilihat. Port yang ke arah external MAC atau UNI, NNI, external NNI juga bisa di grab, bisa di request untuk kita dapat datanya via API.
Jadi semua layer 2 links di layer 2 networks itu terekspos via API. Nah, mungkin ada yang sedikit bertanya-tanya, kenapa ada juga layer 2 ya di DWDM? Ada, karena di DWDM ada juga namanya PON, sebagai contoh ya, paket optical network. Jadi ada satu node, dia bisa multiple function, dia bisa jadi OTN layer 1 plus dia bisa dibuat create service, misalnya E-line kalau di MEF, Metro Ethernet Forum Service ada bisa E-line point to point service. Dia juga bisa bikin E-LAN atau multi point service, atau bisa juga bikin E3, itu bisa juga. Makanya dibikinlah juga sama ONF untuk layer 2T API-nya. Oke, saya tinggal punya waktu sekitar 10 menit. 5 menit lagi ya, Mas. Oke. Oke. Jadi ini contoh aja ya, retrieve full context datanya. Ini untuk manggilnya, kebetulan ini yang dipakai di company saya di Infinera. Jadi untuk grab TAPI konteks dari node itu gimana? Nah ini pakai gini, saya coba try pakai Postman ya ini. Terus contoh responsnya seperti ini. Jadi seperti yang saya tadi bilang kan, ada SIP, Service Interface Point, Connectivity, Physical Context, Notification, sama topologi. Ini muncul semua. Nah, kalau mau create service gimana? Bisa. Nih, kita post. Kita bisa create service. Saya ambil contoh, kita mau buat layer 1 sirkuit ya, 2 kali 100 gig dengan protection, esensi protection. Nah, jadi post, kita request, nah bisa dilihat nih body fields-nya, name-nya nih. Ini misalnya test service, layer protokolnya DSR ini digital signal rate yang lebih yang ke arah berhubungan dengan sisi customer. Bisa dilihat ini minta, oke, saya mau buat 100 gig service di sisi layer 1. Point A, ini endpoint 1-nya, ini endpoint 2-nya. Terus kalau mau bikin resiliensi, ya bisa nih, 1+1. Jadi bikin protection. Bisa juga kalau di sini bikin 1+1+R, atau 1+1+ restoration itu juga bisa. Nah, bisa revertive, bisa di hold, time revertive-nya, wait to revert, dan sebagainya. Persis kan? Jadi apa yang dilakukan di IP sekarang di DWDM bisa di-couple juga control plane data plane-nya. Ya, seperti ini. Nanti bisa ada PCI-nya juga di sisi optical. Nah, ini kalau saya ambil contoh di retrieve topologinya. Ini perintahnya, grab di ONF OTC TAPI topologi konteks. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ada dua nih ya. Saya lihatnya ada dua topologi di sini, UUID-nya. Nah, UUID 2 itu apa aja sih sebenarnya isinya tuh? Nah, dua ini, yang satu di zero flat tadi, layer 0, layer 1, layer topologi, yang kedua paket topologi atau layer 2-nya. Jadi bisa di-grab semua dari node-nya. Nah, ini saya ambil contoh dari Interworking Forum, OIF, ini Optical Interworking Forum, Interoperability Demo. Nah, ya bisa dilihat sini kan, ada banyak vendor, termasuk dari Infinera, pakai ONF API. Ada juga yang try langsung ya, pakai OpenConfig. Jadi macam-macam dites supaya makin mendekati ke segi IP. Jadi level scope-nya ini, programmability, control automation, ONF TAP-nya 2123, dan OpenConfig. Jadi takeaways-nya ada dua. Yang pertama, karena yang dipakai OTCC TAPI dengan OpenConfig, pakai RESTconf API compliance-nya udah cukup bagus sekarang. Dari Siena, Nokia, Adva, Infinera, yang join dengan event Cisco pun ada, yang Cisco opticalnya. Percentage use case-nya juga oke. Yang OpenConfig juga sudah oke. NetConf-nya standar udah widely supported, tapi memang untuk sampai detik ini masih TAPI yang agak lebih banyak lah, karena OpenConfig ini baru juga di-adopt baru-baru aja, bukan baru-baru aja sih, cuman setelah ONF API baru ada si OpenConfig. Mungkin kedepannya akan lebih banyak juga use case yang bisa diimplementasikan.
Nah, jadi mungkin ini slide terakhir dari saya, semoga waktunya masih ada. Mau ngasih tahu juga, makanya saya bilang tadi fokusnya di 0 layer 1. Jadi ini kadang-kadang di sisi transportnya agak sedikit overlook gitu kan. Jadi sekarang ini bisa loh gitu loh, pakai hierarchical SDN controller atau orchestrator sekarang udah bisa. Jadi semuanya udah bisa di-decouple. Nggak cuma dari segi aplikasi atau service, tapi dari segi transportnya juga sudah bisa. Even kalau ada microwave, yang saya tahu juga sudah mulai ada implementasi SDN-nya di microwave radio. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mas Lutfi, saya jawab pertanyaannya di chat atau gimana? Oke. Saya ini dulu ya, Pak. Saya bacakan aja nggak apa-apa, Pak? Mas, Boleh? nggak apa-apa. Ya. Oke, ini menarik banget ya presentasinya dari Pak Agung. Jadi kebanyakan itu sekarang udah full API ya, Pak. Itu udah Ya. kayak udah based on aplikasi semua, based on service semua. Ya. Oke, mungkin saya bacain beberapa pertanyaan dulu. Boleh? Implementasi 5G di negara-negara yang sudah mature di sisi transportnya, apa sudah pakai network slicing ya, Pak? Gitu. Itu dari Oke. pertanyaan dari F. Baskoro. Ya, kalau yang network slicing itu saya rasa belum sampai sisi network slicing, tapi sudah ada apa base-nya ya. Maksudnya base-nya di sini mungkin dia yang sudah maju, contoh ya sebagai seperti South Korea lah, kita ambil dari Asia Pasifik ya. Korstel Jepang, mereka sudah mulai implement segmen routing, jadi dia akan menyiapkan untuk dari sisi transportnya itu bisa di slice. Jadi udah siap di slice nantinya di transportnya. Tapi kalau untuk sampai betul-betul network slicing ya, itu saya rasa belum, karena network slicing itu sendiri nanti berhubungannya sama 3GPP release 16 nanti, yang mungkin use case-nya URLLC atau MMTC. Yang sekarang ini kan mungkin menurut saya sekitar 80-90% masih EMBB, Enhanced Mobile Broadband, jadi lebih ke arah throughput, lebih ke arah internet dulu. Belum use case, belum banyak use case, mungkin sudah mulai, tapi yang masif itu masih use case internet. Itu sih. Oke, siap. Oke, mantap, Pak, jawabannya. Oke, buat rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung tanyakan di kolom chat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Open transport cukup menarik. Tapi sejauh mana vendor mendukung konsep ini? Biasanya kan ini ya, Pak, secara bisnis itu susah kalau misalkan open atau open networking terutama masuk ke operator gitu, Pak. Nah, ini secara Ya, bisnis gimana, Pak? ya, enggak, oke. Pertanyaannya bagus ya. Dia lebih make sense. Jadi maksudnya lebih make sense itu gini, vendor harus adopt. Kenapa? Karena operator pasti request. Sekarang ini operator maunya apa-apa, saya maunya punya satu umbrella aja deh gitu. Saya nggak mau ribet-ribet kayak dulu. Vendor A, vendor B, vendor C, layer A, layer 0, layer 1, layer 2, layer 3. Saya punya banyak vendor, NMS-nya masing-masing. Kepecah-pecah gitu. Satu-satu. Saya ada problem di sini, saya harus melihat di monitor sini, monitor sini, monitor sini. Kedepannya nggak kayak gitu kan. Makanya itu di drive juga. Selain contoh ya, ONF itu ada konsorsium, mungkin pernah dengar TIP, Telekom Infra Project. Itu juga ngedefine juga gitu. Use case-nya seperti apa. Jadi untuk sekarang ini, dan saya yakin sampai 2025 dan seterusnya, itu akan terus berkembang, develop. Maksudnya saya bekerja di prinsipal atau di vendor, nggak bisa lari gitu loh. Jadi kita juga harus embrace ini, makanya akan ada juga yang namanya open transport di transponder, itu open line system, udah nggak bisa lari, harus di embrace ke arah situ. Jadi implementasi ada lumayan seperti tadi contohnya di OIF itu ya, udah hampir semua vendor optical udah mulai implement. Itu jawaban saya. Oke, Pak, siap. Mungkin saya sedikit sharing juga ya, Pak. Jadi kebanyakan sekarang mungkin udah ke arah open network-nya, Pak, open infrastructure. Nah, mungkin
kalau di data center itu udah hampir kebanyakan itu udah full infrastructure. Kalau di telco, kalau kita lihat agak lambat nggak sih Pak Untuk apa nih? perkembangannya? Untuk kayak misalkan implementasi open networknya atau yang lain. Enggak juga Jadi sih. Yes, adopsi. jadi ya kembali lagi ini kan kayak kayak telur sama ayam duluan mana biasanya ya. Si operator itu mau nyiapin duluan atau nunggu demand-nya ada gitu. Ya kadang-kadang gitu karena harus difahami juga kalau di telco itu nge-define misalnya udah punya satu blueprint itu harus diimplement, itu nggak murah loh, mahal gitu kan. Jadi ya kadang-kadang itu harus tarik ulur juga. Dibilang lambat, ya nggak lambat banget. Jadi contoh kalau mungkin di sisi transport, ya memang yang saya tahu sudah ada beberapa operator mungkin di Indonesia sudah mulai start trial atau mungkin sudah implement SDN gitu ya, tapi di sisi transport. Tapi kan gimana apa sampai level mana gitu kan ini ya otomasinya gitu di sisi transportnya mereka gitu. Mungkin mereka cuma dari segi IP bikin VPWS atau layer 2 VPN bikin otomasi udah gitu. Tapi nggak sampai deep down sampai layer bawahnya, nggak sampai drill down lagi ke bawahnya gitu. Itu mungkin akan dikembangkan lagi, akan terus berkembang. Tapi ya pelan-pelan sih, nggak langsung satu big bang go gitu enggak. Oke, menarik Pak. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum ke Mas Haidar sama Mas Reza. Mungkin kalau malu nanya di chat, nanti insya Allah coba saya jawabin juga di chat. Ya. Hmm. Atau rekan-rekan ada yang mau open mic juga nggak masalah. Saya sudah buka. Oke. Halo Mas, boleh nanya? Oke, Mas. Boleh, silakan. Silakan, Pak. Selamat malam, Mas. Perkenalkan saya Goni, Mas. Ya. Saya basicnya di radio network planning sama Optim sebenarnya. Ya. Cuman agak sedikit curious juga tentang transport. Mas kalau boleh tahu apa sih Mas bedanya ketika kita implementasi pakai DWDM? Kapan kita butuh DWDM? Dan kenapa kita nggak pakai MPLS router aja? Kenapa pada saat apa kita butuh DWDM dan pada saat apa dengan MPLS router itu aja udah cukup? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian saya sedikit penasaran di tempat saya yang kerja sekarang itu lagi mempersiapkan teknologi untuk transport yang support network slicing. Nah, benefitnya apa ya, Mas? Tadi sempat juga disinggung juga. Ya, itu aja, Mas, 2 pertanyaan itu. Oke, terima kasih, Mas. Saya coba jawab. Berat juga nih pertanyaan ini. Oke, jadi pertanyaan pertama, kapan kita pakai DWDM, kapan kita pakai MPLS? Oke. Kalau sebenarnya gampang, kalau operator punya dark fiber ya, yang hubungin router cell site gitu ya, dia bisa nge-create ring gitu ya, ring. Nah, misalkan ini 10 ringnya 10 giga gitu. Kalau pakai router aja, itu 10 giganya itu sharing. Satu ring itu 10 giga. Tapi kalau pakai DWDM, ya itu satu fiber pair ya. Kita nyebutnya satu fiber dark fiber, jadiin ring itu 10 giga share. Tapi kalau pakai DWDM, satu fiber pair itu bisa dibikin color kan. Dibikin color itu jadi kayak contoh paling gampang ketika A, B, C, D, E gitu ya, buat ring gitu. Saya nggak bisa gambar, jadi mungkin bisa diimajinasikan. Satu ring ini putus, semuanya akan lari ke sini kan. Jadi misal A ke B ini linknya putus nih. Jadi semua lari ke B, C, D, E. Nah, si B, C, D, E ini akan kena impact traffic dari si B ke C yang tadinya misalnya B-nya ke A langsung ke arah atas gitu. Nah,
bisa jadi congest trafficnya. Nah, kalau dengan DWDM itu buatnya ring, tapi dia colored gitu kan. Kita bisa nyebutnya color gitu. Jadi maksudnya color sini dia punya wavelength sendiri ke arah. Jadi A punya wavelength ke arah upstreamnya A sendiri, B sendiri, C sendiri. Walaupun ring, tapi trafficnya dia tuh kayak independen, kayak full mesh ke atas. Jadi kayak one hop aja ke atas itu. Jadi kalau ketika A ke B putus itu, dia ada backup lewat C, tapi dia nggak bebanin link yang lain. Jadi 10G-nya itu independen satu-satu ke atas. Mungkin makanya saya bilang tadi, kalau di Metro ini mungkin 5G nanti akan banyak mengimplementasikannya, jadi DWDM itu ditarik mundur. Tapi kalau sekarang sebagai contoh ya, mungkin masih 4G gitu ya, itu semua dibawa ke core, traffic dari mana bawa ke central data center kan. Nah, ketika dibawa ke central data center, biasanya yang di core itu yang hubungin antar pulau di Indonesia, contoh Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu yang pakai DWDM. Itu ada degree-degreenya lagi. Jadi degree itu lebih ke arah ada east, west, north, jadi ada arah-arahnya lagi. Jadi dia full mesh. Itu penting juga di situ untuk DWDM. Jadi MPLS-nya sendiri, ketika ada, mungkin pernah dengar istilah fiber cut ya, terutama yang teman-teman yang bekerja, rekan-rekan bekerja di operator, fiber cut, itu yang fiber cut kan bukan link MPLS-nya kan, tapi link DWDM-nya. Makanya butuh waktu untuk converge balik nih si DWDM-nya. Nah, di sisi layer 3-nya, biasanya dia juga punya restorasi lagi. Loh, kok contoh pakai BFD. Loh, kok BFD saya nggak nyampe nih. Dia bisa 3 kali BFD, multipliernya 10 milisecond. Dia langsung reroute. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, aduh saya ngejelasin kebanyakan, jadi lupa pertanyaan keduanya. Oh, network slicing tadi ya. Untungnya network slicing, itu kembali lagi ke tadi, kalau use case-nya sudah, sekarang network slicing itu lebih berkolerasi ke arah 5G standalone. Saya tadi nggak ngebahas, ada 5G, ada non standalone, ada yang standalone, ada bahkan yang selain non standalone ada istilahnya DSS atau dynamic spectrum sharing. Nah, standalone itu jadi dari segi GNB itu next generation node B. Kalau I node B kan 4G ya, GNB itu nanti dia akan nge-slice. Jadi satu radio itu dia punya banyak time slot. Nanti time slotnya itu akan di ngasihin traffic mana dulu yang lewat. Nanti ada namanya 5G QI, QoS identifier namanya. Jadi untungnya di situ. Ketika udah tahu si radionya lewat mana, transportnya harus lewat mana, paket core lewat mana, itu OSS Umbrella ngasih tahu, oh ini trafficnya major atau critical lewat dulu dari sisi radio itu. Terus yang kedua, oh ini base effort. Contoh cuman internet ya, kayak sekarang di mana-mana internet itu base effort. Kita pakai WhatsApp call, internet YouTube itu base effort. Tapi kalau signaling, telepon voice itu even di QoS lebih tinggi priority-nya. Jadi di situ sih keuntungannya kalau pakai network slicing. Mas, semoga kejawab tadi pertanyaannya. Oke, paham Mas. Makasih banyak jawaban komprehensif Mas. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Hampir saya nggak bisa jawab itu tadi. Susah pertanyaannya. Ada lagi atau memang waktu saya sudah habis? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat sebentar ya Pak. Kita lanjut ke pembicaraan kedua. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat rekan-rekan yang masih ada pertanyaan, bisa di kolom chat untuk Mas Pak Agung. Oke, tadi pertanyaan menarik dari Mas Goni ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari Teh Bros, dari Mas Haidar dulu, nanti disambung langsung oleh Mas Reza gitu. Jadi waktunya sekitar 30-45 menit. Oke, untuk Mas Haidar dan Mas Reza, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Saya mulai screen sharing ya. Oke, Mas. Siap.
sudah muncul? Sudah Mas, aman. Oke, terima kasih atas introduction-nya Mas Lutfi dan X. Jadi perkenalkan, nama saya Haidar, saya bekerja sebagai telepon engineer di TechBros, dan saya juga ditemani oleh Mas Reza selaku DevOps engineer kita. Jadi di presentasi ini kita mau memperkenalkan produk kami yaitu TechBros 5. Jadi mungkin pertama kita mau kenalin juga ke teman-teman TechBros itu apa. Jadi kita itu didirikan di tahun 2017 di Jerman, di Düsseldorf, dan kita udah punya berbagai macam proyek di berbagai macam bidang. So far udah 34 klien, staff kita udah lebih dari 20 orang, dan kita bekerja bukan cuma di industri swasta, tapi juga di akademik maupun non-profit ya. Oke. Jadi kita bergerak di bidang teknologi dan selalu berusaha untuk melakukan inovasi di berbagai bidang. Oke, area utama kita itu telekomunikasi. Jadi kita menawarkan solusi untuk engineering dan desain, optimisasi maupun benchmarking, migration dan integration, dan juga open run private network. Jadi ini TechBros itu produk yang terakhir ini open run private network. Oke, jadi TechBros ini di Power by Magma, mungkin beberapa teman-teman di SDX sudah pernah dengar ya. Jadi TechBros ini kita solusi kita service untuk sistem integration, installation, troubleshooting sampai testing end-to-end untuk open source private LTE, 5G atau bahkan Wi-Fi network. Jadi use case-nya bisa untuk fixed wireless access, enterprise cellular, mobile broadband. Jadi tinggal plug and play aja untuk servernya, kita bakal konfigurasi dan commissioning oleh kita, dan kalau udah naik bisa langsung di manage lewat SAS hosted portal. Oke, jadi prinsip kerja TechBros itu kita mengambil pertama distributed APC dengan small footprint, terus kita juga cloud native, bisa di deploy di public maupun private cloud. Terus akses network kita itu juga agnostik, jadi mau pakai 4G, 5G maupun Wi-Fi juga bisa. Terus kita punya fitur local breakout untuk subscriber traffic, disaggregation dan juga scaling, dan juga untuk interface kita udah 3GPP compliant untuk autentikasi, polisi, dan charging. Oke, jadi sedikit structure dari organisasinya. Jadi untuk Project Magma ini ada beberapa organisasi yang berkontribusi. Jadi proyeknya itu dinaungi oleh Telkom Infra Project dan juga Facebook Connectivity, dan Linux Foundation menjadi Technical Steering Committee dan Governing Board-nya. Terus untuk Magma sendiri juga ada banyak organisasi, baik dari private maupun non-profit organization seperti Open Infrastructure Foundation dan Open Air Interface, itu juga kontribusi ke dalam Magma. Dan kita sebagai TechBros udah jadi official partner dari Magma untuk di sisi sistem integration. Jadi juga untuk banyak komponen Magma yang juga dikontribusikan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Deutsche Telekom, ARM, Wavelabs, dan lain-lain. Oke, mungkin pengenalan pertama-tama. Jadi mungkin di sini aku bakal sharing soal overview Magma. Jadi di sisi technical nanti bakal lebih dibahas oleh Mas Reza. Oke, jadi pertama-tama di bawah kiri punya inode-nya, radio aksesnya. Terus itu untuk komponen yang utama itu akses gateway. Akses gateway punya fungsionalitas seperti core network, jadi punya SGW, PGW maupun MMI. Jadi semuanya ada fungsionalitasnya di dalam akses gateway. Terus untuk manajemennya lewat TR069,
Terus untuk akses ke internet lewat interface SGI. Lalu dari akses gateway itu bakal di-manage oleh orchestrator lewat protokol gRPC, dan dari orchestrator itu juga tersambung juga ke Federation Gateway via gRPC, dan dari Federation Gateway itu tersambung ke core dari operator yang existing ya, dengan interface 3GPP seperti S6S, S6A, GXGY. Terus yang terakhir juga mungkin di kiri atas bisa dilihat kalau orchestrator itu punya REST API yang tersambung ke dashboard. Jadi kalau mau misalkan teman-teman pengen develop interface sendiri untuk memanage jaringannya, itu bisa lewat API-nya. Oke, jadi untuk arsitekturnya sendiri, kita bisa deploy untuk standalone arsitektur. Jadi misalkan ada perusahaan yang pengen bikin private network sendiri, tapi belum punya core network, itu bisa, nggak masalah. Jadi bisa kita lihat dari user, UI, dan CPI tersambung ke inode B, dan dari inode B lalu tersambung ke access gateway, dan dari access gateway di satu interface nyambung ke internet, dan satunya lagi juga ke orchestrator. Oke. Oke, tapi misalkan operator pengen ngedeploy Tech Crossfire juga, itu juga nggak masalah. Nggak perlu kayak ngehapus atau ngebangun ulang ataupun migrasi mobile core-nya. Di Tech Crossfire kita bisa tersambung ke mobile core menggunakan Federation Gateway, seperti di slide yang arsitektur yang pertama. Dari UI masuk ke inode B dan access gateway, terus dari access gateway tetap sama tersambung ke internet dan ke orchestrator, tapi misalkan kita butuh misalkan autentikasi dengan HSS maupun mau ngecek polisinya, itu bisa lewat Federation Gateway yang juga tersambung via orchestrator. Oke, ini jadi penjelasannya dari komponen-komponen yang ada di Tech Crossfire. Yang pertama itu access gateway. Jadi access gateway itu yang provide network service dan policy enforcement. Jadi kalau di LTE itu AGW itu yang mengimplementasikan dari EPC dan juga kombinasi dari AAA dan PGW. Jadi access gateway ini untuk sisi radionya itu bisa pakai hardware radio yang udah ada maupun yang baru juga yang memang support Magma seperti BiCells. Terus untuk Federation Gateway-nya kita bisa diintegrasikan dengan itu untuk mengintegrasikan MNO Core Network dengan Magma dengan menggunakan 3GPP interface. Jadi di awal juga udah bisa lihat ada interface X6S, X6A, GXGY. Jadi Federation Gateway itu bisa dikatakan sebagai proxy antara Magma Access Gateway dengan operator network. Terus fungsinya untuk autentikasi, data plans, policy enforcement, dan charging biar sinkron antara network yang udah ada, yang existing, sama yang network yang di-expand menggunakan Magma. Terus untuk orchestratornya sendiri itu kita biasa install di cloud, public maupun private, dan kita pakai orchestratornya itu untuk mengkonfigurasi maupun memonitor jaringan kita. Nanti bisa kita lihat interface-nya seperti apa. Jadi dari access gateway maupun Federation Gateway itu bakal ngasih laporan gitu ya, metrik kepada orchestrator, dan di orchestrator kita bisa lihat grafik-grafiknya. Mau dari data analitik maupun traffic flow juga bisa. Oke. Jadi mungkin penjelasan pertama, access gateway itu apa. Jadi untuk memvisualisasikannya kita bisa sama legacy core network. Jadi kalau legacy core network itu lebih tersentralisasi ya. Jadi misalkan
kita ada di daerah pelosok gitu, atau ya nggak mesti daerah pelosok, kota kecil aja gitu, untuk tersambung ke core network dari network operator itu butuh jalan yang cukup jauh ya, karena memang tersentralisasi. Sementara dengan Tekpros 5 ataupun Magma, kita lebih terdistribusi, jadi kita taruh akses gateway-nya dekat dengan radionya, jadi kita taruhnya di edge. Jadi untuk fungsionalitas basicnya langsung komunikasinya ke akses gateway. Tapi misalkan butuh data dari operator network seperti HSS maupun POLIC itu bisa di-query ke core yang tersentralisasinya yang existing gitu lewat Federation Gateway. Terus dari orchestratornya juga bisa terkonek oleh DSS maupun OSS application, misalkan via dengan API yang diekspos oleh orchestrator. Oke, terus sekarang kita lihat orchestrator itu apa. Jadi orchestrator dikatakan ya yang memanage dan mengorkestrasi gateway-gateway kita. Jadi satu orchestrator tuh bisa memanage banyak gateway. Terus misalkan kita mau melakukan konfigurasi secara level network, itu kita bisa langsung lakukan di orchestrator. Dan nanti bakal disinkronisasikan bisa secara keseluruhan maupun ke beberapa gateway. Jadi gateway bisa dimasukin ke dalam grup ya, pool sebutannya. Terus misalkan kita bisa settingnya untuk yang gateway pool ini bisa kita pasang POLIC A, QoS-nya A, terus misalkan pool yang lain bisa kita pasang konfigurasi yang berbeda. Nah, terus di dalam orchestrator itu ada apa aja? Jadi tiap service itu punya dua komponen utama ya. Jadi yang pertama itu REST API untuk konfigurasi dan matriks dari network, dan juga gRPC interface untuk mengaplikasikan konfigurasi device-nya sama reporting-nya. Terus ada apa aja di dalamnya functionalities-nya. Yang pertama itu konfigurasi. Jadi konfigurasinya bisa untuk network secara keseluruhan, gateway baik satuan maupun secara grup, terus juga subscribers, policies, dan lain-lain. Terus matriksnya kita pakai Prometheus dan Grafana, event dan log aggregation lewat Fluentd dan Elasticsearch Kibana, terus config dengan config streaming untuk gateway, subscriber, dan policies, terus juga device state reporting, misalkan gateway kita healthy atau ada bermasalah, ada alarm, itu juga ada, dan juga orchestrator kalau dilihat di grafik yang sebelumnya itu nge-relay ya request antara access gateway dan federated gateway. Oke. Jadi NMS-nya itu bisa dikatakan UI-nya dari orchestrator. Jadi dia provide apa ya, dashboard-nya gitu ya. Dashboard-nya dari network kita. Terus di NMS juga kita bisa set organization-nya. Jadi maksudnya tuh kita bisa set yang admin siapa, yang super user siapa, yang user biasa siapa, dan lain-lain. Jadi ada ya kayak bisa di-set lah hierarkinya dan permission-nya gitu. Terus juga NMS juga kita bukan cuma network doang ya, untuk manage network doang, tapi kita bisa konfigurasi gateway dan juga inode yang tersambung ke gateway tersebut. Jadi semua datanya tuh bisa kelihatan gitu. Mulai dari metriknya seperti throughput, alert, event, dan lain-lain. Untuk ini mungkin grafiknya nanti Mas Reza, di bagian Mas Reza ya. Oke, jadi ini contoh NMS-nya. Ini NMS yang default-nya kayak begini, tapi kalaupun butuh konfigurasi maupun customization bisa dilakukan dengan API, disambungkan dengan API. Oke, juga tadi kita bisa lihat kalau kita mau lihat metrik-metriknya kita pakai Grafana. Dan di Grafana juga cukup powerful karena dari sekian banyak data yang kita dapatkan, kita juga bisa ngeset tampilannya tuh mau kayak gimana, kita bisa masukin formula gitu.
karena Grafana open source dan juga cukup powerful, teman-teman bisa develop use case untuk sendiri gitu. Terus untuk di bagian dashboard-nya kita bisa lihat kayak ada status network-nya tuh, ada misalkan ini ada event, ada berapa, terus alert-nya ada apa aja, terus di gateway-nya ada event berapa, inode-nya berapa, status-statusnya. Terus di sini juga ada tab-tab lain, nanti Mas Reza juga bakal presentasi soal itu. Oke. Komponen yang terakhir, Federation Gateway. Jadi Federation Gateway, sesuai yang tadi aku ceritain, itu untuk fungsi untuk connecting ke core network yang existing ya. Jadi service-nya juga ada banyak dan di-manage oleh orchestrator. Yang fungsionalitas utamanya ada MacMadi, dan ini masing-masing tuh service-service yang handle interface-nya tuh ada session proxy untuk GXGY, untuk PCRF atau OCS, jadi policy sama charging-nya ya. Terus S6A itu ke HSS, SWX, juga HSS untuk protokol SWX, terus gateway health itu untuk health update dari gateway-nya, dan yang terakhir CSFB itu untuk VLR. Jadi untuk komponen Magma kita tuh kayak Federation Gateway, dia kan nerima dari orchestrator tuh dalam bentuk gRPC. Sementara kita berkomunikasi ke core network itu via 3GPP interface. Nah, jadi fungsionalitas dari ini service-service yang ada di dalamnya itu kurang lebih nge-translate ya dari gRPC ke 3GPP protokol. Nah, kenapa kita pakai kenapa kita pakai gRPC? Karena itu protokolnya yang emang untuk didesain untuk cloud native application ataupun software-software yang emang scaling ya. Jadi sangat cocok use case-nya untuk kita, dan itulah kenapa untuk internalnya Magma kita pakai gRPC. Oke, ini kurang lebih call flow-nya untuk autentikasi. Jadi dari UI itu 3GPP, terus dari Tech Browser-nya antara AGW, orchestrator, dan FEG itu pakai gRPC. Terus dari Federation Gateway ke Core Network Operator, HSS dalam kalau autentikasi juga 3GPP. Oke. Jadi TechBros udah sukses melakukan end-to-end testing di Indonesia. Jadi ini contoh lab settingnya. Di sini ada akses gateway, terus ada di sini akses terminalnya, terus di sini inode-nya. Bisa kita lihat kalau yang sekarang ini, yang waktu itu kita lakukan pakai by cells. Terus di sini ada RF shield box-nya. Ini tempat UI-nya, bisa dilihat nih ada HP-nya tuh untuk ngetestingnya. Oke. Terus ini contoh field engineer kita, on-site engineer kita melakukan testing. Kita udah sukses, dan setelah testing ini kita udah jadi official partner dari Magma untuk sistem integration. Oke, mungkin nggak terlalu panjang dari saya. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Mungkin abis ini disambung oleh Mas Reza ya. Tapi mungkin saya balikin dulu ke Mas Lutfi ya. Oke, Pak. Oke, Mas. Siap. Mantap presentasinya. Jadi dari awal tadi itu bahas REST API, terus Cloud Native, dan lain-lainnya. Menarik sekali soalnya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Mas Reza untuk presentasinya. Oke, silakan ke Mas Reza untuk nanti sesi tanya jawabnya digabung aja ya untuk yang Tech Bros ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya Mas Agung sebagai narasumber dan Mas Haidar
rekan satu tim saya di Techbus. Jadi saya akan membahas lebih dalam apa itu Magma. Jadi Magma itu adalah salah satu produk dari Facebook, di mana berfungsi sebagai integration network. Nah, Magma ini sifatnya adalah open source alias gratis. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita harus menggunakan Magma sebagai network integrator? Jadi Magma sebenarnya adalah open source software platform di mana membuat operator network menjadi open, kemudian fleksibel, dan bisa dikembangkan sebagai network solusi. Pertama, cost efektif. Karena kita nggak perlu repot namanya membeli satu unit BBU. Kita hanya perlu satu server yang dengan spek yang cukup mumpuni. Yang kedua, mudah dikembangkan, scalable, karena dia sifatnya adalah containerization, kemudian gampang di-deploy karena open source, dan itu gampang gampang dikembangkan. Ketiga, bisa di-manage network access di remote region, kemudian 4 dapat diandalkan. Yang kelima adalah compatible with existing GPP network. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan dengan Mas Haidar, yaitu dengan konsepnya FEG-nya dia, salah satu komponen arsitektur core di network Magma. Yang keenam, ini yang paling menarik, independent of knurling of spectrum, 4G, 5G, Wi-Fi. Salah satu keuntungan menggunakan Magma adalah bisa menerima semua spektrum. Bisa menerima semua spektrum. Bahkan dalam pengujian Wi-Fi mikrotik 2,45 GHz dia bisa masuk. Nah, karena dia bisa menerima semua spektrum, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi di virtual environment. Karena kalau kita bicara Magma, kita bicara container, Docker, orchestrator. Itu. Nah, ketujuh adalah bisa address di heterogeneous environment. Nah, ini salah satu kelebihan dari menggunakan integrator Magma. Biasanya dalam penggunaan network integrator, dia harus satu brand. Satu brand. Misalnya brand A dengan brand A harus sama. Dia akan bisa connect walaupun frekuensinya sama dengan brand A dan brand B. Nah, di Magma, dia ada namanya service di salah satu FEG. Dia ketika teman-teman bisa konfigurasinya berapa frekuensi yang dipakai, kemudian disetting di sana. Sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh Mas Haidar. Jadi secara konsep arsitektur Magma ada tiga. Pertama AGW, yang kedua FEG, yang ketiga orkestrator. Orkestrator secara konsep dibagi dua lagi. Orkestrator untuk komponen Docker yang benar-benar murni orkestrator menggunakan Kubernetes, dan orkestrator berupa NMS. NMS adalah bagaimana dia managing sebuah network seperti subscription, kemudian networknya, kemudian entity-nya. Nah, salah satu komponen orkestrator, kalau teman-teman dari ranah DevOps, ini nggak asing. Karena kalau kita, orkestrator sendiri untuk di level Kubernetes dia menggunakan REST API. Dia memakai konsep dari virtual environment. Nah, untuk ke gateway dia menggunakan protokol buffer gRPC. Komponen-komponen yang dipakai di sini ada yang kurang satu, yaitu Ansible. Bagaimana dia mengautomate instalasi. Nah, Fluentd udah dijelaskan. Nah, kemudian Prometheus, kemudian di sini menggunakan dua database. Pertama database dari Elastic, kemudian database dari Postgre. Elastic dia lari ke NMS, Postgre lari ke bagian subscription dari data-data pelanggan. Nah, dari grafik Elasticsearch kita bisa lihat metrik-metrik yang tadi sebelumnya Mas Haidar jelaskan. Nah, oke. Saya akan bahas sedikit mengenai NMS. Jadi NMS salah satu branch dari orkestrator. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Untuk level pertama ada top level dashboard, kemudian level kedua ada equipment dashboard, yang ketiga ada network dashboard. Nah, subscriber
traffic, troubleshooting kalau misalnya ada trouble, dan itu metrik kalau misalnya melihat grafiknya, kemudian alert, misalnya sesuatu tidak diinginkan terjadi, nah bisa mengatur setting user, siapa yang admin, siapa yang root, nah kemudian ada administrative tools. Oke. Ini adalah salah satu struktur Magma. Kalau kita bicara Magma, kita bicara Docker. Bagaimana dia mengkonfigurasinya? Nah, teman-teman bisa langsung masukin ke virtual environment. Nah, ini salah satu konfigurasi FEG. Dia menggunakan virtual environment. Jadi teman-teman tinggal masukin aja Docker username-nya apa, kemudian disesuaikan dengan instalasi teman-teman. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Magma. Dia bisa flexibility-nya cukup baik. Nah, ini salah satu konfigurasi kalau teman-teman melakukan instalasi FEG. Oke. Dan uniknya lagi, untuk instalasinya sendiri, di AGW sendiri, dia bisa cloud, bisa lokal untuk instalasinya. Kalau lokal, dia juga bisa pairing dengan orkestrator menggunakan Vagrant. Apa itu Vagrant? Vagrant itu sebenarnya konsepnya kayak virtualisasi, akan tetapi posisinya di tengah-tengah antara kontainer dengan virtual. Jadi kalau kita install VirtualBox, kita bikin image, terus kita play langsung dari VirtualBox, itu nggak bisa. Nah, jadi Vagrant itu adalah penengah antara kontainer dengan virtual. Nah, jadi di sini teman-teman, salah satu kelebihan menggunakan Magma secara teknis, nah ini salah satu FEG-nya. Kemudian kalau bagaimana untuk instalasinya? Nah, kalau kita bicara instalasi ya kita bicara Docker. Nah, untuk instalasinya cukup tinggal Docker Compose, mungkin teman-teman yang DevOps nggak asing. Jadi apa aja syarat-syaratnya untuk menguasai fitur Magma ini? Yang pertama, minimal bisa 3 bahasa pemrograman, yaitu JavaScript, Python, dan Golang. Itu requirement dasar untuk menguasai teknologi baru dari Magma ini. Kemudian ada skill seperti DevOps, seperti Docker, container, kemudian orkestrator menggunakan Kubernetes, kemudian ada yang namanya PostgreSQL, kemudian Grafana, Kibana, Prometheus. Nah, ini salah satu integrasinya. Saya nggak bisa nyontohin karena saya nggak ada fisiknya untuk demonya. Nah, bagaimana untuk konfigurasinya? Nah, konfigurasinya kita juga menggunakan Ansible, jadi tinggal langsung automate instalasi. Satu lagi, saat di skill set yang dibutuhkan yaitu Linux. Jadi untuk bagaimana mendeploy sebuah Magma, teman-teman yang dari telco belajar Linux. Nah, ini salah satu yang Vagrant, bagaimana dia untuk instalasinya. Dia menggunakan API untuk integrasi dengan orkestrator bagian Docker-nya. Gitu. Nah, jadi secara konsep FVG saya akan rangkum. Jadi sebenarnya FVG itu ada di Magma, cuman hanya menjadi proxy. Jadi satu koneksi ke 3GP protokol, yaitu SGS, S6A, atau lain-lain. Kemudian gRPC ke arah orkestrator. Apa perbedaan FEG dan AGW di Magma? Yang pertama, persamaannya adalah sama-sama dikendalikan oleh orkestrator. Kemudian yang kedua, FEG mampu mengontrol handle control plane koneksi menggunakan ke operator core. Sedangkan AGW handle control plane koneksinya ke RAN. FEG dia nggak bawa user plane traffic. Tapi kalau AGW dia membawa user plane traffic. Nah, ini salah satu yang ter-highlight. Kemarin kita melakukan percobaan untuk instalasi AGW lokal.
dengan menggunakan i5 8 core dan RAM 8 GB. Nah, menurut spek dokumentasi minimal 4 core 8 GB. Tapi waktu kita deploy Magma Magma Core sebagai AGW dengan 8 core 16 GB itu nggak cukup. Jadi kalau teman-teman mau instalasi AGW lokal, saran saya spesifikasi PC-nya harus di atas 8 core dan RAM-nya harus di atas 16 GB. Karena ada satu service di AGW yang memang memakan resource cukup tinggi. Namanya Magma LTA. Kalau kita bisa ngakalinnya dengan melimit resource-nya. Akan tetapi kalau kita limit berarti potensi dari Magma LTA-nya dia nggak berjalan sepenuhnya dengan baik. Nah, beda dengan FVG, FVG 8 core, 16 GB sudah cukup mumpuni, karena dia untuk HA-nya dia hanya butuh 2 aja, karena ini udah cukup untuk handle control traffic load-nya. Nah, berbeda dengan AGW. AGW butuh lusinan, sudah speknya tinggi, dia butuh lusinan untuk nge-scaling sebuah network. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya. Silakan ke Mas Lutfi. Oke, menarik Pak. Ini Magma. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan bisa bertanya via chat atau bisa open mic. Oke, kita masih ada sedikit waktu, ini 15 menit. Silakan rekan-rekan. Oke, belum ada. Mungkin saya nanya dulu ya, Pak. Kalau boleh tahu, Magma itu udah implement di industri belum sih, Pak? Udah implement di komersial atau masih tahap sekedar riset gitu, Pak? Mungkin rekan-rekan yang belajar bimbang pengen belajar atau enggak gitu. Mungkin Mas Haidar yang lebih tahu posisinya. Silakan Mas Haidar. Untuk Magma sendiri tuh yang udah komersil ada di Amerika ya, setahu saya tuh. Kalau nggak salah Parallel Wireless itu udah implementasi Magma. Terus juga Mavenir tuh punya brandnya sendiri ya. Ya terus sekarang juga kita untuk project POC udah di beberapa negara, ada di South Africa, Filipina, Aljazair. Jadi untuk sekarang emang masih awal-awal ya implementasi komersilnya, tapi dari banyaknya POC ini bisa dikatakan tuh interestnya dari network operator tuh cukup tinggi ya. Karena Magma sendiri tuh emang cukup powerful gitu. Sebelum-sebelumnya tertutup, tapi tahu-tahu ada yang open source gitu. Dan juga untuk development-nya cukup cepat ya. Kita tuh pas awal 2021 tuh masih versi 1,5. Tapi sekarang udah bulan lalu ya 1,6, terus bulan depan nih udah mau versi 1,7. Tiap versi juga banyak fitur yang nambah lagi. Jadi cukup masuk akal ya kalau network operator tuh mulai melirik Magma gitu. Untuk use case-nya juga mau private network maupun yang live network juga cukup tinggi kalau menurut saya. Oke, iya sih Mas, benar. Teknologi yang di Magma juga udah based on cloud native kayak tadi yang Pak Reza. Ada apa namanya, Elasticstack, terus ada Docker, ada Kubernetes, Grafana, terus Prometheus dan lain-lain. Mungkin itu ya Mas untuk teknologi yang di Magma itu. Oke, dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan mungkin? Atau Mas Reza, Mas Haidar mau sharing pengalaman terkait Magma ini? Mungkin boleh saya ini share, boleh? Ya, boleh, silakan Mas. silakan. Jadi saya share screen ya.
Maaf, itu masih Mas Haidar. Oh ya, oke. Sorry. Ya, silakan Mas. Ya, jadi teman-teman yang di sini bisa download di situs resminya. Nah, situs resminya di Magma sendiri gratis karena open source. Di sini ada kayak semacam bagaimana cara menginstalnya. Nah, ini tantangan. Saya nginstal ini, dokumentasinya saya harus akui, dokumentasinya ini nggak sepenuhnya tepat. Itu satu. Yang kedua adalah belum ada tutorial untuk install Magmanya yang benar dan baik. Jadi saya mencoba menerapkan dengan Pak Arief untuk instalasi AGW, FVG, orkestrator, NMS di sebuah PC yang speknya saya bilang 8 core 16 GB RAM. Saya rasa akui tutorial di sini nggak cukup lengkap dan kemudian banyak kendala-kendala saat instalasi. Dari packaging, dari Linux-nya sendiri, kemudian kita harus install additional tools untuk bisa jalan ini Magma. Nah, jadi saya cuma mengingatkan integrasi Magma based on-nya Linux dengan spesialis skill dari DevOps. Oke, bagaimana? Nah, kebetulan terima kasih Mas Iman. Nah, kebetulan saya nggak punya ini Mas, alat yang sudah diinstalnya. Karena ketika kita nginsalin sebuah orkestrator, dia ada fitur namanya autentikasi by sertifikat. Nah, dari autentikasi by sertifikat itu, kita baru bisa akses konfigurasi fitur-fitur radius mana aja yang bisa. Nah, ini salah satu kendala saya tidak bisa men-show secara langsung konfigurasinya. Karena sertifikatnya itu harus terinstall dulu. Nah, ini saya demo menggunakan Windows, bukan Linux yang sudah diinstal. Gitu. Memang ada konfigurasi di environment variable, jadi by sertifikat. Nanti setelah Mas Iman sudah menginstal NMS, ada sertifikat adminnya, kemudian diberi akses chmod 755. Nah, di situ nanti ada akses ke web Swagger. Nah, Swagger bisa tuning di situ. Ya, jadi kalau untuk Swagger kan masih API call ya. Kalau untuk yang NMS itu bisa terkoneksi lah dengan Swagger-nya. Mungkin aku bisa share screen untuk yang pernah kita install. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Jadi ini contoh ininya nih, NMS-nya yang ini udah terinstalasi di cloud. Terus bisa nih, yang contohnya nih kita bisa filter by date, network, terus alertnya bisa kita lihat. Sorry nggak bisa ditunjukin alertnya apa. Terus kita bisa lihat nih gateway yang terkoneksi itu apa, node B-nya apa. Nih kayaknya sih gateway-nya disconnect ya, makanya health-nya bad. Terus ini yang tadi aku bilang untuk gateway pool-nya kita bisa bikin kayak gini nih. Gateway primary, secondary, konfigurasinya. Jadi ini gunanya juga bisa buat handover AGW ya. Jadi satu area yang di-handle AGW terus pindah kemana, terus bisa kita itu. Nah, ini contoh networknya juga ada bagian EPC maupun run. Terus ini subscriber-nya kita juga bisa nambahin, contohnya butuh itunya IMSI, autentikasi sama OPC-nya. Terus kita bisa lihat session-nya yang make tuh siapa tuh. Oke, terus pola isinya, ini API-nya. Terus ini kalau kita mau tracing, kita bisa tinggal masukin aja. Tracing-nya itu pakai Wireshark ya. Dan terakhir nih, matrix-nya nih. Oke, ini kosong nih, soalnya kayaknya disconnect ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya nih. Nah, ini kurang lebih grafikannya. Ada cukup banyak ya. Dari throughput, status, connected subscriber, penggunaan CPU-nya.
Ini kebetulan aku dikasihnya bukan yang admin, jadi tampilannya beda ya sama Grafana. Terus ini alertnya, terus ini sorry tadi terus ini kita bisa network managementnya juga, tapi karena aku bukan admin nggak bisa akses ya. Oke, jadi mungkin itu, terus apa lagi yang bisa ditunjukin? Sharing lagi. Untuk pengaturan akses interface itu tadi tinggal di itu aja bener yang di bagian equipment, terus kita tambahin gateway-nya. Nah, terus di gateway-nya sesuai Mas Reza bilang, kita harus naruh itu ya, sertifikatnya itu untuk komunikasi antara orkestrator dengan akses gateway-nya. Jadi Terus dari akses, ya, jadi sertifikat dari NMS itu sebagai sebenarnya kalau kita bicara di backend sebenarnya fitur autentikasinya. Nah, di situ nanti ya, ada password yang harus dimasukkan. Jadi usernya apa, passwordnya apa, gitu. ya, Jadi terus itu salah satu security selain APK yang digunakan konfigurasi di environment variable. ya, thank you Mas Reza. Terus habis itu dari akses gateway-nya untuk koneksi ke misalkan Inode B itu ya bisa di setting IP-nya sesuai IP plan-nya itu, tapi untuk kayak yang di Magma yang bisa konfigurasi itu untuk Inode B yang support TR069. Jadi misalkan nggak support itu harus pakai external management. Jadi misalkan vendor Huawei atau Ericsson, mereka kan masing-masing ada OMC-nya sendiri ya sebutannya. Jadi terpisah. Tapi misalkan support itu bisa langsung dari Magma konfigurasinya. Tapi komunikasinya nggak masalah karena S1 interface-nya udah define di Magma juga udah compliant gitu. Oke Mas, menarik banget tadi Mas ini ya demonya. Oke mungkin dari yang lain ada pertanyaan, mungkin kita masih ada waktu. Mungkin Barangkali pertanyaan ada yang mau. kemarin bisa diulang lagi, Mas. Mas Ya, Noval ada nggak tuh? Mas Noval belum bisa hadir Mas. Oke. Kalau boleh tahu pertanyaan yang gimana Mas? Nah itu saya juga lupa soal antara infrastrukturnya ya. Oke. Kalau nggak salah kemarin Mas Noval tuh nanya soal ini kalau yang karena ini di cloud bukannya jadi lebih lambat ya? Oh itu Kalau nggak ya. salah gitu ya? Iya, kalau di cloud lambat atau tidak itu. Iya. Nah mungkin kita bisa refer ke sini. Nah waktu itu nanya soal ini. Waktu itu pertanyaannya nih karena Magma Orchestrator itu jalan yang di cloud ya, terus ujung-ujungnya juga tersambung ke operator network, itu bukannya juga lambat gitu ya? Waktu itu pertanyaan Mas Noval. Benar ya, untuk fungsionalitas basicnya untuk yang Magma dia tuh kan punya fungsionalitas, emang udah ada fungsionalitas EPC, udah core ini udah lengkap. Jadi fungsionalitas seperti MMI, subscriber, autentikasi, benernya dia juga ada data memori ya, cache-nya gitu. Nggak harus setiap saat ngambil dari orkestratornya. Jadi misalkan kita mau internetan aja, itu jalannya langsung dari user ke Inode B, terus nanti di akses gateway dicek nih, kita udah ada data si subscriber ini belum, langsung di akses gateway-nya. Kalau misalkan udah terautentikasi, user bisa connect ke internet. Jadi dia jalannya nggak harus ke sini dulu, nggak harus ke sini, bisa langsung ke sini. Kalau misalkan yang di akses gateway udah ada, jadi dia ngambil datanya tuh nggak harus setiap saat untuk ke Federation Gateway ataupun orkestratornya. Jadi yang utama yang dikirimkan ke orkestrator itu dari akses gateway itu reporting sama querying data di interval yang bisa kita set. Gitu. Oke, berarti di akses gateway itu ada caching-nya sendiri ya Mas?
Iya. Ya, untuk caching servernya itu dia menggunakan Redis. Iya, Redis. betul. Redis. Jadi untuk meringankan beban kerja database, jadi ada pool namanya database Cache, Redis gitu. Redis. Oke. Menarik sih Pak ini. Magma. Ini mirip banget kayak arsitektur kalau misalkan di data center sebenarnya di aplikasi. Tapi sekarang udah masuk ke telco juga. Ya. IT udah masuk ke telco juga. Itu menarik banget. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lagi sebelum saya summary mungkin. Iya. Jadi emang Barangkali. untuk telco sekarang emang udah sangat beririsan sih ya dengan DevOps, karena juga DevOps. konsep yang dipakai oleh Magma juga udah Software Defined Network ya, jadi cocok lah dengan SDX. Iya, cocok. Nanti bisa sharing lagi, Mas. Iya. Cara install Magma mungkin kan susah. Boleh nanti diobrolin dulu, Mas. Siap. Oke, Ya. ada pertanyaan mungkin yang Terus, lain? Yuk, Mas. Gimana, Mas? ya, terus nambahin lagi tadi untuk sisi radionya mungkin kalau teman-teman lihat price tag-nya yang komersil kan emang mahal ya, $5.000, mungkin yang paling murah 3.000 gitu. Nah, ada alternatifnya untuk home lab itu bisa pakai software defined radio. Contohnya Lime SDR atau Hack RF1. Aku udah pernah lihat yang sukses melakukan LTE testing pakai itu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba, cocok banget dengan SDX kayaknya. Jadi bisa punya private network sendiri itu. Oke, nih ada yang nanya nih. Apa aja service yang ditawarkan oleh TechBros untuk Magma? Nah, jadi untuk service yang kita tawarkan, tadi mungkin recap dari awal, kita udah sukses menjalin kerjasama dengan Magma, jadi kita udah official partner, engineer kita juga udah certify ya. Jadi kita nawarin kalau untuk lab setting, kita udah bisa melakukan dari kosongan, labnya kosong, kita melakukan instalasi, commissioning, instalasi software, mulai dari OS sampai Magmanya sendiri, terus melakukan integrasi antara InnodeB dengan server, dan juga dari akses gateway ke orkestrator. Dan yang terakhir juga kita udah melakukan testing dan melakukan reportingnya ya hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau perusahaan teman-teman tertarik untuk membangun private network, bisa kontak kita di bentar slide terakhir, di LinkedIn, email, atau di website. Oke. Oke, menarik, Pak. Ya. Oke. Kalau teman-teman main ke Jerman, boleh mampir ke kita nih di Düsseldorf. Nanti kita makan-makan lah. Tahun depan Mas, insya Allah, Mas. Saya Solo. Insya Allah. Oke, pengen sih ke Jerman. Ya, ditunggu Mas. Siap. Ya, jadi emang tadi Mas Reza juga cerita untuk instalasinya emang dokumentasinya tuh ada di beberapa part kurang ya. Nah, tapi kita TechBros udah experience itu semua, udah dapat solusinya, jadi hal-hal seperti itu kita udah kuasain lah. Oke, siap. Oke, karena waktunya udah hampir jam 9 ya, Mas. Mungkin setelah ini saya summary sebentar terkait tadi, kemudian nanti kita ada sesi foto bareng dulu. Oke, buat teman-teman kalau misalkan ada saran atau yang lain bisa isi form feedback. Jadi mungkin ini buat next meeting ya, next meet up kita coba improve yang lain. Oke, saya sedikit summary terkait meet up pada malam hari ini. Oke, jadi menarik banget materi kali ini dari Mas Agung, kemudian Mas Reza, sama Mas Haidar. Oke, jadi yang dibahas itu hampir kebanyakan itu purely tentang software defined
entah software defined radio, software defined networking, bahkan tadi Mas Agung itu sempat bahas terkait software defined tapi layer yang bawah. Jadi mungkin layer 7 sampai layer 1 itu kedepannya itu fully programmable. Kalau di layer 7 mungkin kalau di layer 1 mungkin teman-teman bisa belajar P4 atau yang lain. Kalau di layer 7 bisa belajar microservices, Istio dan lain-lain gitu. Semuanya udah fully software defined. Kemudian network slicing itu salah satu core teknologi di 5G mungkin. Kemudian ada lagi tadi hampir semua itu full based on API. Kemudian teh yang dipakai atau teknologi yang dipakai itu kebanyakan kita karena open networking, open infrastructure, sama cloud native. Nah, itu. Jadi buat rekan-rekan yang pengen belajar ini buat mahasiswa, kemarin saya lihat ada beberapa peserta dari mahasiswa yang pengen belajar, biasanya itu Linux basic, cloud native, landscape, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa buka di kolom chat. Kayak mungkin itu sekilas summary dari saya sedikit. Oke, langsung saja mungkin ya Mas Haidar, Mas Reza, sama Pak Agung, kita sesi foto dulu. Oke, buat rekan-rekan bisa, bisa ini dulu, open cam semuanya, kita foto bareng dulu. Oke, mungkin siapa tahu yang masih siap-siap. Oke, masih sedikit yang open cam. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Oh ya, buat next meeting saya bocoran sedikit. Materinya itu buat next meeting itu Women Series, terus terkait name data networking, NDN, sama ada pembahasan terkait 5G. Gitu. Itu dari Women. Gitu. Oke, mungkin siapa? Zaid bisa minta tolong screenshot. Oke. Dari cuma 1 slide ya yang cam. Oke, Bisa apa-apa. bergaya dulu. 1, 2, 3. Ya udah. Bisa di semua slide. Semua slide yang on cam baru slide pertama doang nggak? Oh, siap. Kalau dari sini saya nggak nih. Mungkin saya screenshot lagi ya. 3 slide. Oke. Bisa gaya dulu. Gaya SDX atau gaya yang lain. Gaya malam minggu. Saya foto dulu. Sebentar. Ini screenshotnya. Oh, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa kita share dari meetup kali ini. Buat teman-teman bisa isi feedback di link SID, feedback meet 3. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah join acara ini. Terima kasih untuk Mas Agung, Pak Agung, Mas Reza, sama Mas Haidar. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita insya Allah bisa sharing-sharing lagi di next meeting. Kalau bisa kita coba demo atau workshop mungkin ya. Kita coba buka workshop untuk Magma juga menarik. Sama yang tadi ONF juga menarik, gitu, SDN dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, kesalahan. Sampai ketemu lagi di next meeting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semuanya.